Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kajian literasi kami yang berjudul Tokoh Pembaharuan Islam Ibnu Taimiyah, yang beranggotakan saya sendiri, Elena, Nindi Alsi, Firna Nuraini, dan Firni Nuraini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang riwayat hidup dari Ibnu Taimiyah ini. Ibnu Taimiyah ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 661 Hijriah di Harun. Beliau tumbuh di keluarga yang penuh ilmu, fikih, dan agama. Di lingkungan ilmiah dan solihah ini, beliau ini tumbuh. Beliau ini memulai menuntut ilmu pertama kali pada ayahnya dan juga pada ulama di Damaskus. Beliau telah menghafalkan Al-Quran sejak kecil dan juga mempelajari hadis dan fikih, ushul, dan tafsir pada masa kecil. Beliau ini dikenal sebagai orang yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat, dan memiliki kecerdasan sejak kecil. Itu adalah kelahiran dari Ibnu Taimiyah. Selain itu, sifat-sifat yang ada pada beliau di samping aspek ilmu, pemahaman agama, dan amal ma'ruf nahi mungkar, yang terkenal dari beliau itu sifat terpuji dan sudah dikenali semua orang, yaitu beliau mempunyai sifat dermawan dan mulia. Untuk riwayat pendidikan dan karyanya itu sendiri, Ibnu Taimiyah ini di Damaskus, ia belajar pada banyak guru dan memperoleh berbagai macam ilmu, yang diantaranya itu ilmu hitung, menulis Arab, nahwu, dan ushul fikih. Ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa, hingga dalam usia muda ia telah hafal Al-Quran. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun, dan usia 19 tahun ia telah memberi fatwa-fatwa dalam masalah keagamaan. Karya-karyanya itu adalah Majmu' Fatawah yang berisi masalah-masalah fatwa-fatwa dalam agama Islam. Itu adalah karya-karya yang terkenalnya. Dan terakhir, ia wafat pada Senin 20 Zulhijjah 728 Hijriah. Sekarang ada keilmuan dan karya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengabdikan hidupnya untuk mencari ilmu, sehingga membuatnya menjadi seorang ahli hadis. Ia tidak hanya menguasai ilmu agama tradisional, tafsir Al-Quran, jurisprudensi, teologi atau kalam, dan heresiografi, tetapi juga menguasai tasawuf, kompurasi agama, logika, dan filsafat. Ibnu Taimiyah merupakan seorang penulis yang produktif. Selain fatwa yang terhitung banyaknya berbagai tuntunan akidah dan risalah tentang pertanyaan religius yang sangat beragam di berbagai bidang turut ditulisnya. Selanjutnya, sekarang ada pemikiran-pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama, ada pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap teologi. Ibnu Taimiyah mengkritik kaum Asy'ariyah atas penolakan mereka terhadap kehendak bebas. Ia menganggap tindakan semacam itu menafikan ketentuan-ketentuan agama dan menyisihkan agama sebagai landasan etika. Baginya, manusia adalah pelaku asli yang memiliki kehendak bebas. Ibnu Taimiyah juga merasa keberatan dengan pandangan Mu'tazilah yang menyamakan Allah dengan esensinya. Kemudian, Islam pertama-tama adalah sebuah agama kenabian dengan penekanan pada wahyu dalam membimbing manusia. Metode agama dan teologi yang menetapkan nalar manusia sebagai sumber kebenaran sepenuhnya keliru dalam konteks keagamaan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Allah itu kekal, mutlak, dan satu-satunya sumber perintah moral bagi manusia. Tidak ada satupun sumber pengetahuan kecuali wahyu Allah. Oleh karena itu, umat Islam harus berfokus kepada tafsir tekstual wahyu Allah. Kemudian yang kedua, ada kritik Ibnu Taimiyah terhadap filsafat. Ibnu Taimiyah menganggap para filosof yang menggunakan analisis logika dan sebab akibat telah salah memperlakukan Allah sebagai sebuah prinsip impersonal yang tidak menciptakan dunia dan tidak memiliki pengetahuan tentang bagian-bagian terperincinya. Doktrin-doktrin filsafat seperti ini dianggapnya bertentangan dengan
satu-satunya sumber kebenaran yang dimiliki umat Islam, yaitu wahyu. Selain itu, metodologi filsafat karena terbatas pada logika, artinya pada penelasan konsep-konsep dan pembentukan argumen-argumen yang sahih tidak dapat diterapkan pada teologi. Kemudian, yang ketiga ada kritik Ibnu Taimiyah terhadap Sufisme. Ibnu Taimiyah memperluas kritiknya kepada para teoretis Sufi. Misalnya, kritik terhadap Ibnu Arabi yang menganjurkan mistisisme monistik. Bagi Ibnu Taimiyah, para Sufi secara khusus bersalah karena mereka menulis sesuatu yang bertentangan dengan transendensi mutlak Allah. Sebagai contoh, Ibnu Arabi memberlakukan universal pada Allah yang berarti kesempurnaan Allah memerlukan perwujudan universal itu. Dengan demikian, ia serta para teoritis mistisisme lain yang menekankan pada perwujudan Allah secara keliru menyamakan Allah dengan makhluk, baik dalam wilayah yang benar-benar alami atau dengan fenomena pengalaman eksistensial manusia yang bersifat disengaja. Nah, spiritualisasi terhadap fenomena psikologis ini dianggapnya salah, baik secara logika maupun moral. Penggambaran kesatuan ini melanggar kemandirian mutlak Allah dari alam semesta dan mengorbankan transendensi demi menonjolkan imasensinya. Kemudian yang terakhir ada kritik terhadap Syiah dan Kristen. Ibnu Taimiyah meneruskan langkahnya dengan mengkritik kaum Syiah. Ia memandang mereka sama dengan kaum Yahudi dalam mengklaim status khusus untuk diri mereka sendiri. Sebab kaum Syiah tenggelam dalam mitos dan keunikan sang imam, kemustahilannya berbuat salah, dan ikatan istimewanya dengan Allah. Sebuah kedudukan yang hanya diberikan oleh Ibnu Taimiyah untuk Nabi Muhammad ini terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 20 dan At-Taubah ayat 30-31. Nah, orang-orang Kristen pun tidak luput dari kritik tajam Ibnu Taimiyah. Ia menganggap orang-orang Kristen berada dalam kebodohan serupa dalam kepercayaan mereka terhadap Trinitas, pengubahan terhadap Injil, dan praktik-praktik anti-monoteistik mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada pembaharuan Islam oleh Ibnu Taimiyah. Pembaharuan Islam oleh Ibnu Taimiyah ini ada dua. Yang pertama, pembaharuan di bidang pendidikan. Yang kedua, pembaharuan di bidang hukum. Nah, pada pembaharuan di bidang pendidikan ini, pada sejarah perkembangan pendidikan Islam, begitu banyak bergeser dari dasar filosofinya. Kenapa? Karena semakin banyak beragam kultur yang mewarnainya, sehingga membawa pendidikan Islam mengarahkan pendidikan pada suatu paham dan kepentingan tertentu. Nah, jadi kondisi inilah yang menjadi gambaran umum pendidikan pada masa Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua ada pembaharuan di bidang hukum. Nah, Ibnu Taimiyah pada pembaharuan di bidang hukum menggunakan metode salaf yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kemudian, Ibnu Taimiyah juga meletakkan hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Dan disusul oleh ijma, yaitu hal yang dilatar belakangi oleh ucapan Umar bin Khattab. Dengan ucapannya, yaitu, putuskanlah perkara itu menurut hukum yang ada pada kitab Allah, kalau tidak ada dalam sunnah Rasul, dan kalau tidak ada, putuskanlah berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh umat manusia. Dan yang terakhir, menggunakan sumber hukum qiyas. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri ini pada pembaharuan Islam oleh Ibnu Taimiyah pada pembaharuan di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu banyaknya lembaga pendidikan milik pribadi atau lembaga pendidikan umum yang didirikan oleh usaha dan donasi individual. Yang kedua, diterapkannya pola SNED dalam periwayatan hadis, di mana proses belajar sangat bergantung kepada guru. Yang ketiga,
adanya sistem ijazat, di mana para murid memiliki kecenderungan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya ijazat yang wewenang pemberian mutlak di tangan guru bukan pada institusi pendidikan yang ada. Prinsip dasar pemikiran Ibnu Taimiyah. Di sini secara garis besar ada 3. Yang pertama, perbedaan absolut antara pencipta dan yang diciptakan. Ini merupakan landasan filosofis menyangkut kedudukan Tuhan dan manusia yang ontologis berbeda secara mutlak. Yang kedua, wahyu sebagai sistem yang lengkap dan mencukupi, merupakan landasan epistemologis menyangkut kedudukan wahyu sebagai sumber pengetahuan bagi manusia yang bersifat lengkap dan mencukupi. Yang ketiga, keharusan untuk selalu kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah serta memahaminya di bawah cahaya ajaran-ajaran generasi awal umat Islam. Prinsip ini merupakan landasan aksiologis menyangkut aktualisasi ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Salaf Al-Salih. Prinsip ini nampaknya dipengaruhi oleh polemik Ibnu Taimiyah dengan berbagai praktek umat Islam dan khususnya kelompok Sufi yang telah melakukan berbagai praktek bid'ah. Prinsip di atas merupakan penegasan Ibnu Taimiyah dalam menghadapi berbagai pemikiran, aliran, dan tradisi yang telah menyimpang dari ketentuan syariah. Prinsip ini membentuk apa yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah, yaitu sebuah pandangan komprehensif mengenai wahyu. Metodologi dan kepercayaan apapun yang berada di luar wahyu tidak dapat diterima sebagai kebenaran. Menurut prinsip ini, wahyu adalah sumber yang lengkap dan mencukupi, sehingga semua persoalan-persoalan yang ada harus dirujukan kembali kepadanya. Luar itu hanyalah kesesatan. Dalam alur pemikiran ini, maka wahyu menjadi titik sentral di mana pemikiran Islam berpijak. Dengan sifatnya yang lengkap dan serba mencukupi, wahyu merupakan pusat dari epistemologi Islam. Dari ini kita akan menangkap kesan bahwa Ibnu Taimiyah mengecilkan kedudukan sumber-sumber epistemologi yang lain selain wahyu, seperti akal dan intuisi, yang dalam tradisi intelektual Islam klasik sama-sama sah diakui sebagai sumber pengetahuan manusia. Namun, bila kita melihat fokus persoalan yang menjadi perhatian utama Ibnu Taimiyah dalam kritik-kritiknya, maka akan nampak bahwa wahyu menjadi sumber utama pengetahuan manusia dalam persoalan-persoalan keagamaan, khususnya menyangkut akidah dan ibadah. Nah, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah merupakan tokoh kontroversial dalam dunia Islam yang berhasil melahirkan beberapa karya. Tidak banyak yang kontra dengan ide-ide yang beliau cetuskan, namun tidak sedikit pula yang pro dengan apa yang menjadi ide-ide dasar yang akhirnya menjadi pemikiran dan pembaruan Islam yang beliau bawa. Contoh pembaruan yang dicetuskan Ibnu Taimiyah adalah di bidang teologi, hukum, dan pendidikan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, baik dalam perkataan, materi, ataupun yang lainnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.